Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami podcast FTNK Progresif. Buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Sobat FT, hari ini kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu beliau Bapak Dr. Haji Muhraji MSI. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Oke, baik Sobat MPK. Pada kesempatan ini kita akan membahas ataupun mengusuk satu tema yang saya kira sangat menarik dan sangat relate dengan kehidupan sekarang. Karena pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan atau kita akan berbincang-bincang dengan tema untuk membangun etika sosial. Apalagi ya dengan fenomena zaman sekarang saya kira ini sangat relate sekali untuk Sobat IPK. Nah, untuk itu kita langsung ngobrol saja kepada beliau. Kira-kira menurut panjenengan Pak Dokter, membangun etika sosial itu seperti apa? Baik, melihat fenomena yang ada bahwa kehidupan sosial itu perlu dibangun. Terutama dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat tentunya ya. Karena kita hidup di dunia itu butuh orang lain. Sehingga dalam kehidupan kita, maka kita harus membangunnya. Agar dalam kehidupan kita itu berjalan dengan baik dan hubungan kita dengan sesama manusia berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu kehidupan yang damai, kemudian penuh kebahagiaan. Artinya manusia itu nggak bisa hidup sendiri ya Pak Dokter. Betul. Istilahnya agak belum binasnya gitu. Yeah. Berarti kalau misalkan dalam membangun etika sosial ini kira-kira seperti apa cara membangun etika sosial yang baik itu menurut panjenengan Pak Dokter? Baik, sebelum kita membangun etika sosial, maka perlu kiranya kita membangun etika untuk diri kita sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi kita perlu membangun etika diri kita, bagaimana hablum minallah kita, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun berada. Kemudian yang kedua, apabila kita berbuat salah, maka ikutilah dengan amal yang baik. Ya, karena bisa menghapus kesalahan kita. Apabila kita berdosa, itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunannya dan segera bertobat. Kemudian yang ketiga adalah kita hendaklah bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang baik tentunya. Jadi artinya kita itu harus dimulai dari diri sendiri dulu. Nafsik. Mulai dari diri sendiri. Okay. Jadi etika sosial ini ya kadang-kala apalagi di era yang sangat sekarang ini ya. Betul. Ya. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan fenomena yang terjadi, ya seberapa pentingkah etika sosial ini sebelum tadi apa namanya kita itu mulai dari diri sendiri. Betul. Jadi ketika kita sudah membangun diri kita, ketika diri kita terutama hablum minallah, yang hubungan kita dengan Allah tentunya kita tidak lepas dari orang lain, maka kita perlu membangun hablum minannas, yaitu hubungan dengan sama manusia sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yaitu idza laqitahu fasallim alaihi. Sebelumnya dia mengatakan hakul muslim alal muslim sittun. Hak orang Islam terhadap orang Islam lain ada 6. Ada juga yang menyebutnya 5. Nah, 6 itu sendiri apa? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Wa idza timaka fajibhu.
Wa idza stansaka fansah lahu. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Wa idza marida fa'udhu. Wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Di sini Rasulullah telah memberikan gambaran kepada kita bagaimana agar kita membangun etika sosial. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Bila kita bertemu dengan sesama Islam, fasallim alaih, berilah salam. Karena itu bentuk salah satu kepedulian kita terhadap orang lain. Kita jangan sampai kemudian menjadi diri orang yang suka disapa tapi tidak mau menyapa. Nah, maka itu harus kita bangun. Kita senang menyapa kepada orang lain. Tentu orang lain yang kita sapa tentu merasa bahagia. Karena apa? Karena itu merupakan satu perhatian kita terhadap orang lain. Jadi kita lakukan fasallim alaih. Itu yang pertama. Ya, jadi bila bertemu berilah salam. Yang kedua, wa idza da'atha fa'ajibhu. Apabila kita diundang, maka kabulkan. Kecuali kita ada misalnya acara yang tidak bisa diwakilkan, maka kita adalah memberikan informasi bahwa kita tidak bisa datang. Ya, sebisa mungkin ya, kalau Kita usahakan untuk bisa datang. Iya, jangan mencari alasan-alasan yang tentunya apabila kita diundang, kita berusaha untuk datang. Karena kita pun suatu saat akan mengundang mereka. Maka apabila kita datang, suatu saat kita mengundang, mereka pun insya Allah datang. Sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa idza stansaka fansah lahu. Apabila dia minta nasihat itu. Nasihat itu akan mengena apabila nasihat itu sesuai dengan kebutuhannya. Kadang kita sering memberikan nasihat, tapi nasihat itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi harus menyesuaikan apa yang diinginkan. Harusnya dia yang disampaikan nasihat itu, jangan yang lain. Nah, betul. Jadi apabila mereka minta nasihat apa, misalnya bagaimana memotivasi semangat beribadah di bulan Ramadan, tentu kita berikan motivasi dan nasihat yang sekiranya mampu membuka hatinya untuk tambah semangat dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan. Itu yang ketiga. Kemudian wa idza abasa fahamidallaha asyamithu. Apabila dia bersin, kemudian dia mengucap hamdalah, alhamdulillah, asyamithu, maka kita doakan yarhamukallah atau yarhamukillah. Kemudian kita juga membalasnya. Yang tadinya didoakan, balis apa mereka itu kemudian balik mendoakan. Ya, dikumullah. Sehingga Pak, di situ ada yaitu saling sinergi dalam doa. Karena apabila ada orang bersin, kemudian yang keluar dari mulutnya kalimat yang tidak menunjukkan yaitu memuji kepada Allah, ya kita diamkan saja karena tidak ada kalimat yang memuji Allah. Apalagi keluar kata-kata yang kurang baik, ya. Maka kita diam. Tapi apabila ucap alhamdulillah, kita doakan dengan yarhamukallah atau yarhamukillah. Kemudian mereka membalasnya dengan yarhamukallah. Betapa itu mendoakan. Sehingga Pak, terbangun etika sosial di antara kita. Jangan sampai ada orang yang kemudian ketika bersin, alhamdulillah kita diam saja. Ya, itu karena mungkin ketidaktahuan kita atau memang kesengajaan kita yang tidak mau mendoakan orang lain. Padahal kita butuh doa orang lain. Kemudian yang kelima, wah ini, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, tengoklah. Karena yang namanya orang sakit itu butuh yang namanya teman. Support. Betul. Kadang-kadang orang pas lagi sakit nggak ada teman yang mengunjungi. Sehingga pikirannya apa? Yang terbanyak yaitu pikiran-pikiran yang kurang baik. Punya teman, tetapi sepertinya tidak punya teman. Padahal kita misalnya di kampus kita ini banyak teman. Tapi ketika sakit ternyata teman tidak ada yang menengok.
Sehingga ketika sakit, kedatangan teman itu merupakan satu obat. Motivasi untuk cepat sembuh. Karena apa? Harapannya bisa kumpul kembali dengan teman-teman kita. Mungkin juga akan mempengaruhi psikologis ya. Betul. Sakit juga. Apalagi ketika kita datang kemudian sambil mendoakan. Orang yang sakit kita doakan pasti dalam dirinya ada semangat untuk sembuh. Dan rasa berterima kasih karena perhatian dari teman-temannya. Apalagi disertai dengan doa dan yang lainnya. Nah, itu dan yang lainnya. Walaupun yang sakit itu sendiri kadang-kadang ketika dikirimi atau dibawakan oleh teman-teman kadang juga nggak makan atau misalnya ya, karena sakit. Tapi yang istilahnya menungguinya ya ikut mendapatkan keberkahannya. Tapi bukan karena sakitnya ya. Harapannya dikirimi ataupun ya sesuatu yang menjadikan hatinya itu semangat untuk sembuh itu menjadikan salah satu obat yang cepat untuk bisa beraktivitas kembali sehat seperti sedia kala. Dan kemudian yang terakhir yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia mati, maka ikutilah jenazahnya. Kita ucapkan turut berbelasungkawa misalnya dengan mengucap kalimat istirja atau tarji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu salah satu bentuk kepedulian kita bagaimana membangun etika sosial. Karena semuanya itu harus dibangun, tidak kemudian ya berdiri begitu saja, tapi harus dibangun dari diri kita sesama masyarakat. Agar apa? Dalam kehidupan sosial itu menjadi indah. Karena apa? Semuanya saling mendukung. Jadi pada kesempatan ini mungkin dapat kami sampaikan mulai dari yang pertama, maka ketika kita bertemu ucapkanlah salam. Kemudian yang kedua, apabila kita diundang, hendaklah kalau bisa kabulkan undangannya. Yang ketiga, apabila minta nasihat, nasihati. Kemudian yang berikutnya, apabila dia bersin, kemudian mengucap hamdalah, doakan. Dan yang kelima, apabila dia sakit, kunjungilah. Kita tengok untuk membesarkan hatinya agar cepat sembuh. Dan yang terakhir, apabila dia meninggal dunia, mati, maka ikutilah jenazahnya. Karena ada 4 kewajiban bagi kita yang masih hidup dalam perawatan jenazah, yaitu memandikan, kemudian mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Ini luar biasa sekali ya, sobat kita, bagaimana kita itu membangun etika sosial ya, mulai dari diri sendiri, kemudian ini baru berkembang kepada orang lain seperti itu. Karena sejatinya ya seperti tadi yang disampaikan Pak Dokter, ya kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini, ya pasti membutuhkan orang lain. Ya ada yang kita yang butuh orang lain, ya begitu juga sebaliknya. Baik, Pak Dokter, selain itu luar biasa pesan-pesan yang disampaikan panjenengan. Mungkin barangkali terakhir nih buat sobat aktif, barangkali ada tips-tips dari panjenengan, ya terutama mungkin sobat mereka mahasiswa lagi era yang sekarang ini terkait dengan membangun etika sosial ini sebagai bentuk podcast kita kali ini. Silakan. Baik. Pada kesempatan ini perlu kita benahi diri kita, terutama di lingkungan FTIK, yaitu etika sosial di antara kita, antara atasan dengan bawahan, antara mahasiswa dengan dosennya, dan juga antara sesama teman. Nah, tentu apabila saling bersinergi dan berjalan dengan baik, tentu akan terbangun etika sosial yang mendukung segala daya upaya kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, sobat RTIK, demikian, jadi luar biasa sekali penyampaian dari beliau Pak Dr. Habibur Rahman MSI. Ya, artinya kita harus bersinergi antara sesama kolega,
ataupun antara mahasiswa dengan dosen, ataupun sesama dosen, ataupun sesama mahasiswa dan seterusnya dan teman kerja. Oke, saya kira demikian podcast kita pada kali ini. Kita ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Dr. Hadi Fuadi atas kesempatannya di sela-sela kesibukannya. Terima kasih banyak ya Pak Dokter. Terima kasih kepada waktu dan itu podcast kali ini kita akan ketemu lagi di podcast lainnya. Insya Allah. Tetap buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.